Penanganan informasi. 1. Penciptaan informasi. Dalam penciptaan informasi, diperlukan identifikasi dan penggalian data-data dari berbagai sumber yang tepat. Sumber-sumber informasi yang dapat dan layak digali sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya, karena sangat bergantung pada proses pengambilan keputusan, pada apa yang akan dilakukannya, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut dipergunakan. Pentingnya identifikasi dan penggalian sumber-sumber informasi yang pantas dan layak dianggap semakin relevan untuk diperhatikan, karena di samping lebih menjamin bahwa data yang dikumpulkan untuk diolah bermutu tinggi, juga karena proses penciptaan informasi tersebut harus diupayakan agar berlangsung dengan tingkat efisien yang tinggi. 2. Pemeliharaan saluran informasi. Saluran informasi dapat berupa saluran melalui komunikasi lisan maupun tulisan. Komputer pada satu-satunya kerja dalam organisasi online dengan komputer utama, saluran telepon, telefax-mail, dan email. 3. Seleksi dan transmisi informasi. Tidak semua satuan kerja dan tidak semua orang yang ada dalam satu organisasi memerlukan informasi yang sama universalnya. Misalnya, satu kerja yang menangani kegiatan produksi memerlukan informasi yang berbeda dari informasi yang dibutuhkan oleh satuan kerja yang menangani sumber daya manusia. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya seleksi dan transmisi informasi. 4. Penerimaan informasi secara selektif. Penerimaan informasi secara selektif berguna supaya hanya informasi yang relevan dengan misi, fungsi, dan tugas yang diambil. Biaya transmisi dapat ditekan rendah mungkin dan pengguna tidak memikul beban pemeliharaan yang tidak diperlukan. 5. Penyimpanan informasi. Informasi yang telah teroleh dengan baik perlu disimpan dengan baik, karena tidak semua informasi yang dimiliki digunakan segera. Juga berguna untuk memudahkan dalam pencarian informasi yang jika diperoleh sewaktu-waktu diperlukan. Penyimpanan informasi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, tipe, mikrofilm, hard disk, dan sebagainya. 6. Penggunaan informasi. Penggunaan informasi diperlukan baik individu maupun kelompok atau organisasi. Pada hakikatnya, individu misalnya informasi tentang pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan sebagainya. Kelompok masyarakat juga memerlukan informasi untuk memenuhi dan memperlancar keperluan kelompok masyarakat tersebut. 7. Penilaian kritis dan sistem umpan balik. Agar penilaian yang dilakukan tepat sasaran, diperlukan standar penilaian. Yang pertama, validasi informasi yang diterima. Yang kedua, signifikasi informasi tersebut. Yang ketiga, kegunaan spesifikasinya termasuk mendukung proses pengambilan keputusan. 4. Hubungan informasi tersebut dengan informasi lain. Hasil penilaian tersebut harus diumpan balik ke berbagai pihak, dan dengan umpan balik tersebut diharapkan proses manajemen dalam organisasi dapat berlangsung dengan lebih lancar, efisien, efektif, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi sebagai keseluruhan.